Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningrum dari PPG Prajakatan PGSD 4 akan memaparkan jurnal refleksi saya, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kali ini saya mengambil tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau yang disebut dengan asesmen. Pada topik 5 ini, saya mempelajari tentang pengertian asesmen, penilaian, dan evaluasi, serta fungsi asesmen, yaitu fungsi asesmen formatif dan sumatif. Untuk yang ketiga, yaitu tujuan asesmen. Untuk yang keempat, yaitu beberapa jenis asesmen yang mari kita ulas untuk berikut ini. Ada pula pengertian dari para ahli mengenai pengertian dari asesmen sendiri. Salah satunya dari menurut Richard A. Arendt pada tahun 2008, yaitu asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk maksud pengambilan keputusan instruksional. Sedangkan pengertian asesmen, penilaian, dan evaluasi juga memiliki pengertian tersendiri. Salah satunya untuk asesmen tersendiri yaitu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa atau mahasiswa pada pembelajaran tertentu atau program studi tertentu. Sedangkan penilaian atau grading adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas bisa berupa huruf atau angka terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkan terhadap suatu instrumen standar tertentu. Jadi untuk asesmen dan penilaian itu berbeda ya teman-teman. Sedangkan untuk yang ketiga evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan atau kualifikasi terhadap suatu hasil asesmen. Jadi hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi hasil evaluasi adalah hasil dari asesmen atau proses penilaian tersebut. Seperti itu. Asesmen juga memiliki fungsi tersendiri, di antaranya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Untuk fungsi formatif tersendiri yaitu fungsi asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki pembelajaran atau proses pembelajaran seperti memberikan remedial. Sedangkan fungsi sumatif tersendiri yaitu merupakan fungsi yang berguna untuk menentukan nilai belajar peserta. Ada pula 4 tujuan dari asesmen. Yang pertama, keeping track, yaitu berguna untuk menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Untuk yang kedua, yaitu checking up, yaitu berguna untuk mengecek pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar. Jadi kekurangan-kekurangan peserta didik dapat diketahui dalam proses pembelajaran ini melalui checking up, seperti itu ya. Untuk yang ketiga yaitu finding out, merupakan proses mencari, menemukan, mendeteksi kekurangan kelemahan dari peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan tanggap untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dari peserta didik tersebut. Untuk yang keempat yaitu summing up, cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan. Ada pula jenis-jenis asesmen, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu performance assessment, di mana asesmen ini dilakukan untuk peserta didik agar mendemonstrasikan bersama-sama atau mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki oleh guru. Untuk yang kedua yaitu penilaian portofolio dan penilaian proyek. Untuk penilaian ini sepertinya guru itu memberikan tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan observasi atau pengumpulan data, pengorganisasian, evaluasi, dan penyajian data yang telah didapatkan. Untuk yang ketiga yaitu produk assessment dan self assessment. Untuk produk assessment tersendiri yaitu guru memberikan tugas berupa keterampilan atau membuat karya tertentu, sedangkan self assessment yaitu penilaian diri terhadap peserta didik. Jadi peserta didiknya menilai dirinya sendiri. Mengapa saya memilih topik 5 untuk dipelajari pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya? Karena menurut saya topik 5 ini sangat penting untuk dipelajari bagi saya calon guru di masa depan, di mana berisi tentang pengukuran pemahaman peserta didik atau asesmen. Jadi saya mempelajari topik ini dengan alur merdeka. Mulai dari diri yang berisi dari 2 pertanyaan seputar pengalaman saya saat menghadapi ujian. Jadi pada mulai dari diri ini saya mendapatkan 2 pertanyaan tentang bagaimana saya saat menghadapi ujian seperti itu. Untuk eksplorasi konsep berisi materi-materi tentang asesmen, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis asesmen. Semua ada pada eksplorasi konsep. Untuk ruang kolaborasi di sini kami ada diskusi kelompok dari kasus Diana, di mana Diana ini adalah peserta didik yang memiliki permasalahan di sekolah berdasarkan pemilihan asesmen dari gurunya.
Jadi kita diberi ruang diskusi untuk menyelesaikan permasalahan Diana, mulai dari asesmen yang cocok untuk Diana dan mengatasi bagaimana kasus Diana ini guru melakukan asesmen terhadap Diana, seperti itu. Untuk demonstrasi kontekstual ini kami mengunggah hasil diskusi kami yang telah kami presentasikan dalam mata kuliah ini, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran pada topik 5, itu diunggah dalam demonstrasi kontekstual. Untuk elaborasi pemahaman sendiri, kami diberi wadah untuk menyiapkan pertanyaan yang belum kami pahami tentang materi asesmen ini. Untuk koneksi antar materi, kami juga mempelajari tentang ringkasan materi yang ada di LMS, seperti pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis asesmen. Artefak yang saya pilih dalam topik 5 ini, yaitu asesmen ini, saya memilih mengunggah semua artefak saya atau tugas saya yang ada di LMS. Misalnya di LMS maksudnya itu dalam bentuk file Google Drive. Di sini artefak saya mempunyai kelebihan, yaitu berisi tentang materi lengkap tentang pengukuran pemahaman peserta didik atau asesmen, sedangkan kekurangannya artefak ini saya sajikan dalam Google Drive. Jadi yang dapat mengakses hanyalah yang memiliki link saja, jadi tidak dapat diakses oleh semua orang, seperti itu. Topik 5 ini yang telah saya pelajari, saya memiliki pemahaman tentang pengertian asesmen, tujuan asesmen, fungsi asesmen, serta jenis-jenis asesmen yang akan saya gunakan sebagai bekal saat menjadi guru nantinya di sekolah. Nah, dari review, refleksi, analisis artefak, dan pembelajaran bermakna yang telah saya pelajari pada topik 5 ini, yaitu pengukuran pemahaman peserta didik atau asesmen, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dosen Pendidik, Ibu Dr. Kartika Kristi Suryandari MSI, dan beserta teman-teman yang selalu mendukung saya dalam setiap proses belajar di Universitas 11 Maret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.